ketika saya memaknai pandemi. Kelvin 199114-101. Dikala kasus positif dan kematian terus meningkat akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin praktik awalnya masih banyak kekurangan, seperti ada pemberitahan mengenai pihak aparat membubarkan secara paksa dengan kekerasan, ataupun aparat sendiri ikut nongkrong dikala orang lain yang sedang berkumpul dibubarkan. Selain praktik awalnya yang perlu dievaluasi, hal lain yang dirasakan adalah dampak ekonomi. Akibat PPKM, toko-toko harus tutup lebih awal. Tidak jarang para penjual menjadi kesulitan karena semakin berkurangnya pembeli akibat pembatasan ini. Karena toko-toko dan mal tutup lebih awal, fakta ini juga membuat perekonomian keluarga saya menjadi tidak stabil. Karena pembatasan gerak masih diberlangsungkan, maka pengawasan siapa yang keluar kota dan siapa yang masuk ke dalam kota menjadi semakin ketat. Setiap orang yang hendak keluar kota diwajibkan untuk menyertakan bukti negatif tes PCR yang diambil dalam waktu 2x24 jam. COVID-19 sangat berbahaya sehingga masyarakat perlu mengecek keadaan dirinya apakah dinyatakan negatif atau positif ketika hendak berpergian keluar kota. Jangan sampai orang menjadi pembawa virus ke dalam maupun menyebarkan virus ke luar kota lain. Meskipun pengecekan ini penting, tidak bisa dipungkiri bahwa harga tesnya tidaklah murah. Fakta ini juga membuat orang-orang berpikir dua kali jika mau pergi keluar kota hanya untuk bertamasya, karena mereka harus merogoh kocek tambahan untuk biaya tes. Hal ini juga menjadi salah satu alasan saya tidak kembali ke Yogyakarta, selain karena keadaan ekonomi saya yang menjadi tidak stabil akibat PPKM ini. Untungnya, pemerintah amat baik karena mau membantu saya dengan memberi bantuan berupa kuota. Kuota yang diberikan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima bantuan, termasuk saya sendiri, untuk mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran online. Bagi pembelajar, masa pandemi ini meningkatkan penggunaan kuota yang signifikan karena kebutuhan untuk berinteraksi secara online menjadi intens. Saya merasa pemerintah mau menanggapi kegelisahan para pembelajar mengenai kebutuhan kuota, dan saya merasa secara pribadi amat terbantu karena perhatian pemerintah ini. Pertemuan tatap muka menjadi semakin jarang dan malah mereka memang tidak disarankan untuk melakukan pertemuan tatap muka untuk mengurangi kemungkinan virus dapat bertransmisi. Alhasil, pertemuan virtual adalah opsi lain untuk melakukan komunikasi. Orang-orang perlu beradaptasi dengan perubahan ini sebagai cara untuk membatasi interaksi fisik. Komunikasi secara virtual memang memiliki kelebihan, yaitu seseorang bisa menonaktifkan kamera dan lebih fleksibel dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun kekurangannya adalah komunikasi dapat terganggu oleh jaringan yang kurang stabil, dan kehadiran non-fisik memang memungkinkan komunikasi jadi kurang interaktif dibanding kehadiran fisik. Tetapi kita semua diajak untuk hidup new normal bersama corona dengan membudayakan komunikasi berbasis online ini. Meskipun kita semua diajak untuk hidup new normal,
Permasalahan yang kerap kali muncul ketika kita terisolasi di rumah saja adalah rasa kesepian. Ketika kita tidak bisa bermain bersama teman-teman secara langsung di luar, ketika kita tidak bisa pergi keluar karena satu lain hal dan memaksa kita untuk terus berada di rumah, kita menjadi rindu akan interaksi langsung. Biasanya kita masih bisa merasakan keramaian lalu lalang orang-orang. Namun, ketika itu dirampok dari diri kita akibat pandemi, tidak jarang kita menjadi kesepian. Banyak alasan lain mengapa seorang menjadi kesepian. Salah satunya adalah perasaan putus koneksi dengan orang-orang. Apalagi masa ini memungkinkan interaksi kita dengan teman-teman menjadi terhambat. Tetapi rasa kesepian tersebut sangat humanis mengingat kita adalah makhluk sosial. Jadi, terus upayakan untuk terhubung dengan orang-orang terdekat ya. Sekian dari saya, terima kasih.